Garcu pasar sebelum sini dari video ini saya akan bahas. Ternyata Sanji adalah user dari buah iblis alami. Dan modifikasi tubuh Germanya ternyata sukses. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Waduh. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Saya pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai Babang Sangoro alias Babang Sanjay ini. Dimana di dua video sebelumnya saya sudah membahas tentang trio monster yang lainnya, yaitu Luffy dan juga Babang Zoro. Ya karena ngebahas mereka nih langsung pada shot pada bilang wah adminnya pasti fanboy Zoro nih karena bahas Zoro mulu. Makanya oke lah kali ini kita akan bahas mengenai Babang Sangoro kita alias Sanji Kyun. Nah sebenarnya cukup banyak juga sih yang komen minta bahas tentang hal ini. Bang gimana nih pendapat abang tentang Sanji ini, apakah dia benar-benar produk gagal dari Germa? Dimana kenapa hanya Germa yang lain saja yang sangat sukses dengan tubuh modifikasinya itu? Dan kenapa hanya Sanji saja satu-satunya yang gagal dan seperti tidak berguna? Nah oke, di video ini kita akan bahas terkait Germa dan Sanji serta kemampuan Sanji yang sudah diforeshadowkan oleh Oda ini sejak lama. Mari kita langsung saja. Awal mula dari teori ini sebenarnya muncul ketika akhirnya terkonfirmasi bagaimana Vegapunk ini membuat buah iblis buatan. Dimana untuk kasus sebelumnya yaitu Smile-nya Caesar yang kita sudah tahu cukup lama dari arc-nya Dressrosa, dikatakan bahwa buah ini terbentuk karena Caesar ini mengambil ekstrak dari binatang-binatang yang ada alias binatang yang beneran lah, bukan mitologi atau bukan ancient yang sudah punah, makanya dia hanya bisa membuat buah iblis model binatang normal seperti harimau, ular, dan yang lain-lain. Dimana ekstrak yang diambil dari binatang tersebut adalah lineage factor atau mungkin kita sebut sebagai blueprint kehidupan lah, ini mungkin seperti DNA-nya. Dimana di sisi lain alias sang jenius ilmuwan saingan dari Caesar ini yaitu Dr. Vegapunk, dia pun membuat hal yang sama yaitu buah iblis buatan alias contoh yang kita tahu adalah buah iblis naganya milik Momonosuke. Dan ternyata buah iblis tersebut diambil dari blueprint kehidupan atau lineage faktornya dari user pemilik buah iblis naga alias Kaido ini sendiri. Yang menurut saya sangat wajar sekali kenapa Smile yang hanya binatang normal karena ia diambil dari blueprint hewan biasa. Dan Vegapunk dia menggunakan ekstrak dari Kaido ini dari manusia mitologi alias pemakan buah iblis tersebut. Jadi dari sini logikanya masih sangat masuk akal. Dan akhirnya jadilah buah iblis buatan dengan kemampuan yang hampir mirip seperti kemampuan aslinya alias seperti kemampuan Kaido inilah. Dengan beberapa kekurangan seperti ya agar berubah ke naga, Momonosuke ini harus dalam keadaan panik dan belum bisa dikontrol sepenuhnya dengan mudah. Lagi-lagi itulah menurut saya alasan kenapa Vegapunk bilang jika buah iblis Momonosuke ini adalah buah iblis gagal. Karena masih ada sedikit kekurangan lah atau kelemahan dari buah iblis ini. Walaupun memang secara langsung jauh lebih sukses dibandingkan buah iblis Smile-nya Caesar Clone. Yang akhirnya dengan itu terjawab sudah kenapa dia bisa menciptakan laser di dalam pasifista. Yang pastinya laser tersebut diambil dari lineage faktornya pemakan Pika Pikanomi alias Kizaru. Dan dari situ akhirnya diimplan ke dalam tubuh manusia robot. Ingat yang penting di sini adalah tubuh manusia robot, bukan robot biasa normal. Yang berarti dari sini efek buah iblis hanya dapat berguna ke manusia dengan darah dan juga jantung. Ini sebenarnya mengenai SSD juga yang salah satu produk Vegapunk pernah saya bahas di video ini. Dan hubungan kenapa jantung ini sangat penting terhadap buah iblis pernah saya bahas di video rencana jenius Kuma ini yang menjadi alasan juga kenapa pemerintahan dunia menerima 100 jantung yang diberikan oleh Torao. Nah, mungkin kalian bisa cek lah ke videonya jika penasaran karena itu juga salah satu teori yang menurut saya sangat menarik.
Nah, kita pun tahu bahwa ayah dari Sanjay alias Vince Mox Judge ini, dia pernah bekerja bersama Vegapunk untuk meneliti Line X Factor. Nama organisasinya adalah MET yang sepertinya ini adalah Vegapunk, Vince Mox Judge, Caesar Clown, dan juga Queen ini. Mereka semua ini salah satu ilmuwan yang bergabung di satu organisasi yang sama. Dimana kasusnya untuk Judge ini kita lihat bahkan isi pasukan negeri Germa dibuat dari Line X Factor alias di-cloning dari kemampuan blueprint kehidupan itu. Tapi untuk kasus ini yang diambil dari Line X Factornya adalah DNA manusia, bukan DNA buah iblis seperti dari Vegapunk ini. Tapi yang paling penting adalah anak-anak dari Judge sendiri, dialah yang di-cloning dengan cara yang berbeda dengan beberapa upgrade yang paling penting. Mulai dari 0 sampai nomor 4. 0 ini si cantik Reiju sampai ke nomor 4 Yonji. Walaupun terlihat sejauh ini Sanji seperti anak yang gagal, tapi proses pengupgradean tubuh anak-anaknya itu seperti mendapatkan kemampuan dari buah iblis, bukan? Dimana untuk kasus pasifista dimasukkan ke dalam robot manusia. Tapi untuk kasus Germa ini dimasukkan ke dalam manusia ini sendiri. Alias langsung ke darah dan daging secara langsung. Atau dengan kata lain, ini adalah manusia buatan dengan buah iblis. Kita contoh dari yang nomor awal yaitu di nomor 0 alias Reiju. Dia disebut sebagai Poison Pink dan dapat menciptakan racun juga lah yang bahkan dia memakan racun pun tidak mempan. Ini bisa diambil dari buah iblis Magellan yang dia juga bahkan bagian dari pemerintahan dunia, bukan? Lalu yang selanjutnya adalah Ichiji nomor 1. Dia disebut sebagai Sparking Red, di mana dia dapat menciptakan cahaya-cahaya yang cukup mirip juga dengan Kizaru. Selanjutnya yang nomor 2 adalah Niji, dia disebut sebagai Electric Blue. Ini seperti buah iblis petir atau mungkin listrik lah. Dan yang terakhir adalah Yonji, dia ini nomor 4 dengan sebutan Winch Green. Memang tidak begitu jelas apa kemampuannya, tapi seperti buah iblis ini dapat meningkatkan kemampuan. Ya mungkin para mesia tipe peningkat kekuatan kali ya untuk kasus Yonji ini. Dan yang terakhir adalah Babang Sanji kita dengan Street Black-nya, yang pasti berhubungan dengan buah iblis menghilang. Tapi dari itu semua, keempat saudaranya memiliki tubuh modifikasi yang sangat sukses. Di mana fisiknya pun super kuat sekali, tidak mempan dengan peluru, kecepatan juga yang luar biasa, dan lagi-lagi cocok dengan kaleng perubahan Germa ini. Yang berarti kompatibel dengan tubuhnya yang terdapat modifikasi manusia buatan buah iblis yang tadi saya katakan dengan kaleng perubahan tersebut. Di mana ternyata untuk Sanji pun semuanya normal. Bahkan dia ini punya hati lah, tidak seperti saudara-saudaranya yang seperti mesin. Tapi apakah itu berarti jika Sanji ini gagal? Nah, jika kita lihat, bahkan dia bisa bersatu dengan kaleng Germa juga, yaitu untuk Steel Black-nya yang tadi saya katakan. Berarti sebenarnya Sanji ini mempunyai modifikasi yang berhasil. Atau dengan kata lain, dia kompatibel dengan kaleng-kaleng tersebut dan bentukannya untuk Sanji ini memang berbeda sendiri. Tidakkah ada yang merasa aneh dengan kemampuan Diable Jambe-nya Sanji ini? Dimana dia ini manusia biasa, manusia normal, tapi kok bisa menciptakan api di kakinya seperti itu? Seakan-akan itu adalah api alami dari dalam tubuhnya. Ingat ini beda ya konteksnya dengan Red Hawk-nya Luffy karena dia hanya membuat ledakan, tidak benar-benar membuat api seperti Mera-Mera Nomi. Dimana sejujurnya menurut saya kemampuan Sanji dengan api ini adalah bukti bahwa modifikasinya berhasil. Karena lagi-lagi One Piece ini memang tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Pasti ada hal logis di belakangnya kenapa Sanji bisa membuat api di kakinya tersebut. Dan itu adalah karena efek modifikasinya yang sangat sukses. Ya mungkin banyak yang bingung kenapa hanya di kaki saja. Ya karena Sanji ini dia hanya menyerang menggunakan kaki sih. Jika dia full di badannya, mungkin dia juga bisa melakukan hal seperti itu. Dan tahu apa bukti kuat kenapa saya bilang jika Sanji ini seperti mempunyai buah iblis alami di dalam tubuhnya. Dimana di suatu SBS ada yang bertanya kepada Oda, apakah semua buah iblis mempunyai pola berputar seperti itu? Dan tahu apa jawaban Oda Sensei? Ya benar, pola itu adalah yang membedakan buah ini dengan buah yang lain. Dan kadang-kadang saya juga curiga jika Sanji sendiri adalah buah iblis. Nah loh, bukankah itu bukti sangat jelas bahwa sejujurnya seluruh Germa ini adalah modifikasi berhasil dari buah iblis termasuk Sanji? Atau dengan kata lain seperti yang saya katakan tadi lah, mereka semua adalah manusia buatan buah iblis.
Mereka punya tambahan kekuatan buah iblis, tapi mereka tidak punya efek minus dari buah iblis, yaitu tidak bisa berenang. Alias mereka adalah wujud sempurna ya, walaupun tidak punya full versi dari kemampuan buah iblisnya sih. Seperti Poison Pinknya Reiju, dia jelas tidak akan mempunyai racun sehebat Magellan. Tapi dengan kata lain, sebagian dari kemampuan racunnya ini dapat dimiliki oleh Reiju. Dan jika kita lihat pola alis dari Sanji ini, jika kita bandingkan dengan para Vinsmoke yang lain, bukankah alis Sanji ini berbeda sendiri dibandingkan yang lain? Dia kebalik sendiri. Nah, bukan karena Sanji ini adalah produk gagal, tapi karena Sanji lah satu-satunya hasil modifikasi yang sangat sempurna. Dia mendapatkan modifikasi tubuh buah iblis seperti Germa yang lain, dia pula masih memiliki hati seperti yang diinginkan oleh ibunya, Sora. Toh bukankah proses modifikasi tersebut dilakukan di dalam tubuh dari ibu Sanji ini? Dan Sanji lah yang berhasil mendapatkannya secara sempurna tanpa kehilangan hati nuraninya. Jadi jika dibilang Sanji adalah produk gagal Germa seperti yang Perospero katakan, justru sebaliknya. Dialah produk sempurna dari Germa ini dengan hati nurani. Mau tubuh manusianya tidak sekeras saudara-saudaranya pun, dia akhirnya tetap bisa mengalahkan Yonji yang punya tubuh super keras itu. Yang berarti lagi-lagi sebenarnya tubuh Sanji ini ada modifikasi tertentu di dalam tubuhnya. Salah satunya adalah kakinya yang super kuat ini, dan sisi lain adalah api yang digunakan dengan Diable Jambe-nya. Jadi lagi-lagi seperti kata-kata Oda, saya juga curiga nih jika Sanji adalah buah iblis sendiri. Aduh. Nah jadi itulah menurut saya tentang modifikasi dari Germa yang dibuat kepada Sanji ini. Gimana menurut kalian? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filmami, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share dengan teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.